Dewa adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak jauh di kaki gunung, tempat yang jarang sekali dijangkau oleh orang-orang luar. Desa itu, yang dikelilingi hutan lebat dan jalanan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, seakan terasing dari dunia luar. Udara segar dan dingin mengalir di setiap sudut desa, membawa aroma tanah yang subur dan rerumputan yang basah setelah hujan. Meski begitu, kehidupan masyarakat desa tersebut jauh dari kata sejahtera. Mereka hidup dengan apa adanya, petani, nelayan, dan pengrajin kayu. Semuanya berbagi nasib yang serupa, bekerja keras sepanjang hidup mereka tanpa pernah benar-benar merasakan kelimpahan. Dewa lahir dan besar di desa ini. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan sebagai seorang petani. Ayahnya, seorang petani yang sederhana, mengajarkan Dewa cara mencangkul, menanam padi, dan merawat tanaman. Mereka hidup dengan sederhana, meski seringkali kekurangan. Dewa tidak pernah merasakan kemewahan atau kenyamanan yang bisa dinikmati oleh anak-anak di kota-kota besar. Namun, ia tidak mengeluh. Bagi Dewa, kebahagiaan terletak pada kebersamaan dengan orang-orang yang ia cintai, terutama ibunya yang selalu sabar merawatnya meskipun usianya sudah lanjut. Namun, meski penuh dengan ketulusan, hidup Dewa selalu diwarnai dengan rasa kekurangan. Tanah pertanian keluarganya tidak cukup subur, dan hasil panen yang mereka dapatkan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibunya yang sakit-sakitan semakin membuat kehidupan mereka semakin sulit. Setiap kali musim hujan datang, penyakitnya semakin parah, dan Dewa merasa tidak bisa berbuat banyak selain menatap wajah ibunya yang semakin layu. Malam itu, setelah seharian bekerja di ladang yang sudah hampir kering, Dewa berjalan pulang dengan langkah pelan. Langit malam tampak begitu gelap, hanya diterangi oleh sedikit cahaya dari bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan. Desa itu sangat sunyi. Tak ada suara selain langkah kaki Dewa yang menapaki jalan setapak menuju rumahnya. Hutan yang mengelilingi desa mulai tampak menyeramkan. Pohon-pohon tinggi itu berdiri seperti raksasa diam yang menunggu sesuatu. Angin yang berhembus membawa suara gemerisik daun. Terdengar seolah ada yang berjalan di tengah hutan. Dewa merasa sedikit merinding, tetapi ia menepis perasaan itu, mencoba fokus pada jalan di depan. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam yang mencekam, ia mendengar sesuatu yang aneh, suara yang sangat pelan, seolah berbisik di telinganya, meski tidak ada orang di sekitarnya. Suara itu terdengar sangat jelas, seakan mengarahkan Dewa pada sesuatu yang tak terlihat. "Dewa, Dewa, apakah kamu merasa hidupmu tidak pernah adil?" Suara itu berbisik lagi, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari balik pepohonan yang gelap. Dewa berhenti sejenak, memutar kepalanya ke kanan dan kiri. Namun tak ada siapa-siapa, hanya angin yang berhembus lembut dan suara gemerisik daun yang semakin keras. "Dewa, aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Kekayaan, kekuasaan, dan segala yang tak pernah bisa kau raih." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas dan jelas. Dewa terdiam, hatinya berdebar kencang. Ia merasa sangat bingung dan sedikit takut. Namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang muncul begitu kuat. Apakah ini semacam ilusi? Ataukah suara ini benar-benar datang dari sesuatu yang nyata? "Siapa? Siapa kamu?" tanya Dewa dengan suara terbata-bata. Hatinya berdebar keras, tubuhnya mulai merasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya. Suara itu kemudian menjawab dengan pelan namun penuh kekuatan.
Aku adalah yang engkau cari, datanglah ke hutan ini, dan aku akan memberimu segala yang engkau impikan. Semua akan menjadi milikmu, asal kau berani mengambilnya." Dewa tidak tahu harus berbuat apa. Berpikir untuk kembali ke rumah adalah pilihan yang sangat masuk akal. Tetapi rasa penasaran yang membara dalam dirinya membuatnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti ada kekuatan yang memanggilnya, menariknya untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan yang gelap dan penuh misteri. Akhirnya, dengan langkah pelan namun penuh tekad, Dewa mengikuti suara itu. Hutan yang sebelumnya terasa begitu menakutkan, kini seakan terasa berbeda. Seakan ada sesuatu yang membimbingnya, memberinya keberanian untuk terus berjalan meski rasa takut terus menggelayuti hatinya. Pohon-pohon besar di sekitar mereka semakin rapat, dan kabut tebal mulai muncul, menambah kesan misterius di hutan itu. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa keheningan yang mencekam, seakan dunia ini hanya ada dewa dan hutan itu. Hingga akhirnya, setelah berjalan cukup lama, Dewa tiba di sebuah tempat terbuka, sebuah clearing di tengah hutan yang cukup luas. Di tengah clearing itu, ada sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, dan batangnya yang besar seolah telah menyerap kekuatan alam selama ribuan tahun. Pada saat itu, Dewa melihat seseorang berdiri di bawah pohon tersebut. Seorang pria tua, mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya yang pucat tampak seperti orang yang sudah lama meninggal, namun matanya penuh dengan ketajaman yang aneh. Pria itu memandang Dewa dengan tatapan yang penuh misteri. "Aku tahu kenapa kamu datang," katanya. Suaranya berat dan dalam, seolah berasal dari lubuk hati yang paling dalam. "Kekayaan, Dewa, itu yang kamu cari, bukan?" Dewa hanya bisa mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan bingung. Pria tua itu tersenyum, senyum yang sangat lebar dan menakutkan. "Jika kau ingin itu, aku bisa memberikannya. Tapi ingat, setiap pemberian ada harganya. Kamu harus berjanji untuk mengikuti apa yang aku katakan, tanpa keraguan." Dewa terdiam sejenak. Ia merasakan kekuatan aneh yang mengalir dari pria itu. Kekuatan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, hidupnya yang penuh dengan penderitaan membuatnya tidak mampu menolak tawaran itu. Ia ingin sekali mengubah nasibnya, dan inilah kesempatan yang ia rasa tak boleh dilewatkan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dewa dengan suara berat, penuh tekad. Pria itu tersenyum lebar. "Pulanglah ke desa. Dalam 3 hari, semua yang kau inginkan akan datang padamu. Tapi ingat, kau harus selalu menjaga janjimu." Dengan kata-kata itu, pria tua itu menghilang, dan hutan kembali menjadi sunyi. Dewa berdiri mematung di sana. Perasaan bingung dan takut bercampur menjadi satu. Namun, ia merasa ada sesuatu yang sudah berubah. Keputusan sudah diambil. Dalam hati, ia berjanji untuk mengikuti apa yang dikatakan pria tua itu, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dewa pun kembali ke desa. Langkahnya terasa lebih cepat dari sebelumnya. Sesuatu dalam dirinya merasa bahwa hidupnya akan segera berubah. Namun apakah perubahan itu akan membawa kebahagiaan atau justru kehancuran? Ia sendiri tidak tahu. Yang ia tahu, ia telah memilih jalan yang tak bisa ia balikan lagi. Pulang ke desa, langkah Dewa terasa lebih ringan dari biasanya. Meski rasa takut masih menyelimuti hatinya, ada rasa harapan yang muncul dari dalam dirinya. Seolah-olah dunia ini memberikan kesempatan kedua untuknya. Ketika ia tiba di rumah,
ibu yang tengah terbaring sakit menyambutnya dengan senyuman lemah, yang tak mampu menyembunyikan keletihan dan rasa sakit di wajahnya. "Anakku, kamu pulang cepat hari ini," kata ibunya dengan suara serak, mengelus tangan Dewa dengan lembut. "Bagaimana pekerjaan di ladang?" Dewa tersenyum pahit. "Ibu, saya tidak tahu lagi bagaimana harus mengatakan ini. Ladang kita sudah sangat kering, dan musim hujan pun belum juga datang. Sepertinya kita akan semakin kesulitan." Ibunya menatapnya dengan penuh perhatian. "Jangan terlalu khawatir, Nak, kita harus sabar, Tuhan akan memberikan jalan." Namun, Dewa merasa hatinya semakin berat. Ia tahu, sabar dan kerja keras saja tidak akan mengubah nasib mereka. Dalam keheningan malam itu, ia teringat pada kata-kata pria tua di hutan, kata-kata yang terus bergema di kepalanya. "Jika kau ingin kekayaan, datanglah ke hutan ini. Aku bisa memberikan apa yang kau inginkan, segalanya." Namun, Dewa juga merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Janji itu terlalu mudah untuk dipercaya, terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Ia tahu, di dalam dirinya ada keraguan yang besar. Apakah benar langkah yang ia ambil adalah langkah yang benar? Hari pertama berlalu tanpa ada perubahan besar. Namun keesokan harinya, Dewa terkejut dengan apa yang ia temukan di ladang. Tanah yang kering dan hampir tandus itu tiba-tiba tampak berbeda. Ajaibnya, tanaman yang sebelumnya tampak layu dan rapuh, kini tampak segar dan hijau. Padi yang telah lama tidak berbuah kini tumbuh dengan subur, dan padi yang semula hanya setinggi betis kini tingginya mencapai dada. Dewa merasa tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia memeriksa lebih dekat, dan benar saja, ladangnya kini dipenuhi tanaman padi yang sehat, siap untuk dipanen. Dengan perasaan cemas namun juga takjub, Dewa memutuskan untuk membawa hasil pertanian itu ke pasar pada hari berikutnya. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Di pasar, ia menjual padi itu dengan harga yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Para pembeli yang datang terkejut dengan kualitas padi yang ia bawa. Mereka memuji hasil pertanian yang tampaknya datang dengan kualitas terbaik. Meskipun Dewa tahu mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di ladangnya. Hari demi hari berlalu, dan perubahan itu semakin nyata. Kekayaan datang begitu cepat, hasil pertanian yang melimpah, kemudian penjualan hasil pertanian yang laris manis, membuat Dewa mulai dikenal sebagai salah satu orang yang paling beruntung di desa itu. Ia membeli rumah baru yang lebih besar, dengan ruang yang lebih luas dan nyaman untuk ibunya. Ia juga membeli tanah pertanian yang lebih luas, serta beberapa barang mewah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua itu membuat hidup Dewa terasa lebih mudah. Meskipun di sisi lain, rasa cemas yang tak terdefinisikan terus menghantuinya. Suatu malam, ketika Dewa sedang duduk di ruang tamu rumah barunya, matanya tertumbuk pada sebuah cermin besar yang dipasang di dinding. Ia terperangah melihat pantulan dirinya sendiri. Rambutnya yang dulu selalu acak-acakan kini tampak lebih rapi. Wajahnya yang dulunya nampak letih kini terlihat lebih segar. Namun, ada yang aneh, sesuatu yang tidak biasa di matanya. Matanya yang dulu dipenuhi keletihan dan kesedihan kini tampak tajam dan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang hilang darinya. Tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Dewa segera berlari menuju pintu, membuka pintu kayu yang besar dan berat itu. Namun tak ada seorang pun di sana, hanya angin malam yang dingin dan sepi. Namun,
Dewa bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menekan hatinya dengan keras, sesuatu yang menunggunya. Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat, dan meskipun hidupnya kini lebih makmur, Dewa mulai merasakan isolasi yang sangat dalam. Ia jarang berinteraksi dengan tetangga atau teman-temannya yang dulu. Mereka mulai merasa aneh dengan perubahan Dewa yang begitu drastis. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seorang petani biasa bisa tiba-tiba berubah menjadi orang kaya dalam waktu yang sangat singkat. Mereka mulai menjauhinya, dan beberapa dari mereka bahkan berbisik di belakangnya tentang pesugihan yang mungkin telah ia lakukan. Namun, Dewa tidak merasa terganggu. Kekayaan dan kemewahan yang ia raih membuatnya terlena. Ibunya, meskipun semakin sakit, tetap ia rawat dengan penuh perhatian. Dewa merasa bahwa meskipun ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, ia telah melakukan yang terbaik untuk membahagiakan ibunya yang telah lama menderita. Mungkin inilah yang ia butuhkan, kekayaan yang akan mengubah takdir mereka. Suatu malam, Dewa terbangun dari tidurnya. Suasana di sekitar rumahnya begitu sunyi, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia merasakan ada yang tidak beres, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Dalam kegelapan malam itu, Dewa merasa ada sepasang mata yang menatapnya dari sudut kamar. Ia bergegas menyalakan lampu minyak, dan saat cahaya mulai menerangi ruangan, tak ada apa-apa di sana. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin menguasainya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lagi. "Dewa, saatnya datang untuk menepati janjimu." Dewa segera bangkit dari tempat tidur, hatinya berdebar. Suara itu datang dari luar, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. "Dewa, saatnya datang, sudah waktunya. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdirmu." Dewa berdiri kaku, rasa takut mulai menguasainya. Ia tahu suara itu berasal dari pria tua yang ditemuinya di hutan dulu. Ia mencoba untuk melawan ketakutannya, namun tubuhnya terasa kaku. Dalam kegelapan malam itu, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindar dari takdir yang telah dipilihnya. Ia keluar dari rumah dengan langkah gontai, menuju hutan yang kini terasa sangat asing. Hutan itu semakin gelap dan menakutkan, seolah menyambutnya dengan cengkeraman yang tak bisa dilepaskan. Dewa merasa langkahnya semakin berat, dan suara bisikan itu semakin mendalam, membalutnya dalam rasa cemas yang mencekam. Akhirnya, ia sampai di tempat yang sama di bawah pohon tua itu. Pria tua itu berdiri di sana, menunggu dengan senyum yang lebar. Namun kali ini senyumnya tampak lebih menyeramkan. "Kau sudah datang, Dewa. Sekarang, waktunya untuk menepati janji." Dewa terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perasaan bersalah, cemas, dan takut menyelimuti dirinya. Namun ia tahu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Takdir yang ia pilih telah datang menuntut harga. Hidup Dewa berubah secara dramatis dalam waktu singkat. Di desa tempatnya tinggal, ia kini dipandang dengan rasa hormat dan takjub oleh sebagian orang. Kekayaan yang ia raih seolah datang dengan sendirinya. Ladang yang dulunya tandus kini melimpah dengan hasil panen yang berlimpah. Rumahnya yang sederhana kini telah berganti dengan rumah besar dan megah, dengan taman yang luas, berhiaskan bunga-bunga warna-warni yang tumbuh subur tanpa pernah dipupuk secara berlebihan. Ia membeli tanah pertanian yang lebih luas, dan bahkan memperkenalkan cara-cara pertanian baru yang tidak pernah diketahui oleh penduduk desa. Semua ini membuatnya semakin dihormati. Namun,
Meski segala sesuatu tampak sempurna di luar, dewa merasakan ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Ketika ia melihat cermin, ia merasa ada yang berbeda pada dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Wajahnya yang dulu pucat kini tampak lebih bersinar, namun ada kekosongan dalam matanya. Ketika ia tertawa atau berbicara dengan orang lain, rasanya seperti sebuah pertunjukan, bukan kebahagiaan yang tulus. Ia merasakan adanya jurang yang semakin dalam dirinya, tetapi ia tak tahu bagaimana cara mengisinya. Ibunya, yang dulunya sangat lemah dan sering terbaring sakit, kini tampak lebih sehat. Ia merasa bersyukur, karena setidaknya ia bisa memberikan kenyamanan untuk ibunya. Namun, meskipun ibunya terlihat lebih segar, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa aneh, sesuatu yang dewa tidak bisa jelaskan. Ibunya semakin tidak banyak bicara, hanya senyum yang tersisa di wajahnya. Namun senyum itu tampak kosong, jauh dari senyuman yang dulu penuh kasih sayang dan kehangatan. Di sisi lain, kehidupan dewa semakin terpaut dari kehidupan lama. Ia tidak lagi menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman dan tetangga lama yang dulu sering bersamanya. Mereka mulai menjauh, merasa ada yang berubah dari dewa yang dulu mereka kenal. Ketika mereka berbicara tentangnya, banyak yang mulai berbisik tentang cara dewa memperoleh kekayaannya. Beberapa orang bahkan menganggapnya telah melakukan pesugihan, sementara yang lain menduga bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak wajar untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu. Namun, dewa tidak peduli. Ia terlalu terhanyut dalam dunia barunya yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan. Namun, meskipun kekayaan itu terus datang, dewa merasa semakin kesepian. Ia tidak tahu lagi siapa yang bisa ia percayai. Teman-temannya yang dulu begitu akrab kini menghindarinya, sementara orang-orang baru yang datang hanya tertarik padanya karena kekayaannya. Ia merasa seperti sebuah patung emas yang dikelilingi oleh banyak orang, namun tetap sepi dan hampa di dalam. Suatu malam, dewa terjaga dalam tidur yang gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tidak hanya tubuhnya yang terasa lelah, tetapi ada sesuatu yang tak terlihat, sebuah tekanan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia berbaring terjaga dalam gelap, mendengarkan suara-suara malam yang datang dari luar. Suara langkah kaki yang berat terdengar di luar kamar, seolah ada seseorang yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suara itu tidak seperti suara angin atau binatang liar. Ini adalah suara langkah kaki manusia, sangat jelas dan mendalam. Dengan hati-hati, dewa bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Namun, saat ia membuka tirai, tak ada apa-apa di luar sana, hanya kegelapan yang menutupi halaman rumahnya. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran dewa, suatu rasa ketakutan yang mendalam. Ia segera menutup tirai dan kembali ke tempat tidur, tetapi tidur tidak kunjung datang. Ia merasa ada mata yang menatapnya, meskipun ia tahu bahwa ia sendirian. Hari berikutnya, ketika dewa berjalan menuju ladang untuk memeriksa hasil pertaniannya, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Tanah yang dulunya kering dan tandus itu sekarang tampak semakin subur dan berlimpah. Padi tumbuh dengan pesat, dan buah-buahan di kebun rumahnya matang lebih cepat dari yang seharusnya. Semua ini mungkin tampak seperti berkah, tetapi sesuatu dalam dirinya mulai terasa tidak beres. Ia merasa seperti ada kekuatan yang tak terlihat bekerja di balik semua perubahan ini. Sebuah kekuatan yang bukan berasal dari kerja keras atau alam,
melainkan dari sesuatu yang lebih gelap dan misterius. Dewa tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Suara itu, suara yang memanggilnya, kembali terdengar dalam benaknya. Dewa, saatnya datang untuk menepati janjimu. Itulah kata-kata yang terus menghantuinya. Dalam keheningan malam yang mencekam, suara itu kembali bergema di kepalanya, lebih keras dari sebelumnya. Dewa, saatnya datang untuk menepati janjimu. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Dewa tak tahu bagaimana menjawab suara itu. Ia tahu, dalam lubuk hatinya, bahwa janji yang telah ia buat dengan pria tua itu tidaklah main-main. Ia mulai merasa terperangkap dalam sebuah kesepakatan yang tidak bisa ia batalkan. Setiap malam, ia terjaga dalam kegelapan, merasa ada yang mengawasi dan menunggunya. Hanya bayangan yang bergerak di sekitar tempat tidur yang terlihat oleh matanya. Satu malam, Dewa tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan, untuk menemui pria tua itu, untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan semua ini. Meskipun ada perasaan takut yang mendalam, Dewa merasa bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Ia harus menuntaskan semua ini, apapun yang harus ia bayar. Dengan langkah gontai, Dewa kembali menapaki jalan setapak yang menuju hutan. Semakin ia berjalan, semakin gelap suasana di sekitar hutan itu. Tidak ada suara selain langkah kakinya yang terhenti di atas tanah lembab. Angin berbisik di antara pepohonan, dan cahaya bulan yang remang-remang membuat bayang-bayang di sekitar semakin menakutkan. Ketika akhirnya Dewa tiba di keliling tempat pohon tua itu berdiri, ia melihat pria tua itu menunggunya. Pria itu berdiri tegak di bawah pohon. Wajahnya tampak lebih cerah dalam kegelapan malam. Senyumnya lebar, namun kali ini senyumnya tidak tampak bersahabat. Kau akhirnya datang, Dewa, kata pria itu dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan. Saatnya menepati janji. Dewa berdiri terdiam. Ia merasakan kekuatan yang datang dari pria itu, seolah-olah ada ikatan tak terlihat yang mengikat mereka berdua. Semua yang telah ia alami, kekayaan, kemewahan, dan bahkan kesepian yang dalam, semua itu terasa seperti bagian dari harga yang harus ia bayar. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Dewa dengan suara yang gemetar. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Kau sudah tahu jawabannya. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir yang sudah ditentukan. Kini, waktunya untuk menebus apa yang telah kau janjikan. Dewa merasakan dadanya sesak, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindar dari apa yang telah ia pilih. Janji itu, pesugihan itu, kini datang dengan harga yang harus dibayar. Di bawah pohon tua yang sudah ratusan tahun usianya, Dewa berdiri dengan tubuh gemetar. Setiap kata yang diucapkan pria tua itu terasa seperti duri yang menancap di hatinya. Ia tahu bahwa kini tidak ada lagi jalan mundur. Semua yang ia jalani, kekayaan, kemewahan, bahkan kesehatan ibunya yang tiba-tiba membaik, semuanya datang dengan harga yang sangat mahal. Harga yang belum ia bayar, dan kini waktu untuk menebusnya telah tiba. Pria tua itu menatap Dewa dengan tatapan yang dalam, seolah-olah ia bisa melihat setiap rasa takut yang ada dalam diri Dewa. Wajah pria itu tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya bulan. Garis-garis tua di wajahnya seperti menggambarkan usia yang jauh lebih tua daripada usia tubuhnya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah senyumannya yang lebar, yang tampak tidak wajar. Itu bukan senyuman penuh kebahagiaan, tetapi senyuman yang penuh dengan makna yang menakutkan.
seakan mengisyaratkan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang dewa ketahui. "Apakah kau benar-benar siap, dewa?" tanya pria tua itu. Suaranya menggetarkan hati, siap untuk menebus janji yang telah kau buat. Dewa merasakan tubuhnya lemas. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, menciptakan pusaran rasa takut yang semakin besar. Ia sudah tahu apa yang dimaksud oleh pria tua itu. Namun, seberapapun ia mencoba menepis perasaan itu, ia tahu ia tak bisa lari lagi. Takdir telah menuntutnya untuk membayar, dan tidak ada jalan lain selain memenuhi tuntutan itu. "Apa yang harus aku lakukan?" kata dewa. Suaranya hampir tak terdengar. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap pria tua itu langsung. "Aku telah memberi segalanya yang aku miliki. Aku telah memberikan segalanya untuk kekayaan ini. Apalagi yang kau inginkan dariku?" Pria tua itu tertawa pelan, namun tawa itu terdengar penuh dengan misteri dan kekuatan. "Kau belum memberi segalanya, dewa. Kekayaan yang kau miliki, kemewahan yang kau nikmati, itu hanyalah sebagian dari harga yang harus dibayar. Apa yang kau terima hanyalah sebuah bagian dari kesepakatan yang telah kau buat dengan kekuatan yang lebih besar." Dewa merasakan jantungnya berdegup keras. Ia mulai menyadari bahwa ini bukanlah sekadar soal uang atau kekayaan materi. Ini adalah soal jiwa, dan apa yang telah ia janjikan untuk mendapatkannya. Perasaan cemas yang semakin menekan semakin menyelimuti dirinya. "Aku tidak mengerti," katanya dengan suara gemetar. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" Pria tua itu mendekat. Langkahnya ringan dan sunyi, seperti langkah angin yang tak terdeteksi. "Kau ingin kaya, dewa. Kau ingin hidup dalam kemewahan, tanpa memikirkan apa yang terjadi pada orang lain. Namun, kekayaan seperti itu datang dengan konsekuensinya. Tiada yang bisa mendapatkan kekayaan tanpa bayaran yang setimpal." Dewa merasa perutnya mual. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan pandangannya mulai kabur. Ketakutannya semakin dalam, merasuk ke dalam setiap pori-pori tubuhnya. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanya dewa. Suara seraknya hampir tak terdengar. "Kau sudah melihatnya," jawab pria tua itu. "Kekayaanmu, ibumu yang sembuh, ladangmu yang subur, semua itu datang dari kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Namun, setiap kekuatan yang besar itu membutuhkan keseimbangan, dan keseimbangan itu akan tercapai dengan pengorbanan." Dewa mundur beberapa langkah, hampir tak sanggup menahan perasaan takut yang semakin membengkak di dalam dirinya. "Apa maksudmu dengan pengorbanan?" Pria tua itu hanya tersenyum, senyuman yang makin menyeramkan. "Semua yang kau dapatkan, dewa, ada yang harus dikembalikan. Apa yang telah kau ambil harus dikembalikan dalam bentuk yang lebih besar, lebih mengerikan." Dewa merasa tubuhnya semakin berat, seakan tanah tempat ia berdiri menghisapnya, menariknya ke dalam jurang yang tak bisa ia hindari. Semua yang pernah ia miliki, semua yang ia capai, seolah mulai melayang di depan matanya. Semua kebahagiaan dan kenyamanan yang ia rasakan mulai terpecah dan terguncang, seiring dengan kesadaran bahwa ia harus menebus semuanya dengan darah dan jiwa. Tiba-tiba, suara aneh datang dari dalam hutan, seolah berasal dari alam itu sendiri. Suara-suara aneh, desiran angin yang semakin kencang, dan suara bisikan yang tak bisa dimengerti. Itu suara alam yang tidak wajar, penuh dengan kekuatan dan ketakutan. Dewa menutup telinga, mencoba menepis suara itu. Namun semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin keras suara itu terdengar. "Pengorbanan,
Dewa, waktu yang telah ditentukan telah tiba. Suara itu berbisik semakin dalam, seolah menggema di setiap sudut hutan, di setiap dahan pohon, dan di setiap helai daun yang bergoyang. Dewa merasakan tubuhnya semakin terhisap oleh kekuatan yang tak terdefinisikan. Ia ingin berlari, ingin melarikan diri dari tempat ini, tetapi kakinya terasa lumpuh, tubuhnya seperti terikat. Saat ia menoleh ke arah pria tua itu, ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Mata pria itu kini memancarkan cahaya merah yang menyala, seolah mengandung kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah Dewa bayangkan. Senyuman pria itu semakin lebar, dan kali ini, senyuman itu tak hanya menyeramkan, tetapi juga penuh dengan kemenangan. "Kau ingin kekayaan, Dewa?" tanya pria tua itu dengan suara yang dalam dan menggelegar. "Maka, ini adalah harga yang harus kau bayar." Dewa terdiam, tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran tak terlihat yang mengikatnya, seolah-olah ada kekuatan besar yang menariknya ke dalam kegelapan yang tak dapat ia hindari. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Dewa dengan suara yang hampir tak terdengar. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin jiwamu, Dewa. Aku ingin jiwamu sebagai imbalan atas semua yang telah kau terima. Inilah saatnya, saat di mana aku menagih janji yang kau buat." Saat itu, Dewa merasakan semuanya runtuh dalam dirinya. Kekayaan, kemewahan, dan segala yang telah ia dapatkan tampaknya kini menjadi sebuah beban yang terlalu berat untuk ia tanggung. Semua pilihan yang telah ia buat, semua pengorbanan yang telah ia lakukan, membawa dirinya pada titik ini. Dan saat itulah ia menyadari bahwa harga dari pesugihan yang ia pilih bukanlah sekadar uang, tetapi jiwa yang harus dikorbankan. Tubuh Dewa terasa semakin lemah, dan saat pria tua itu mendekat, tangan besar pria itu terulur untuk meraih jiwanya, menghapuskan segalanya yang pernah ia anggap sebagai milik hidupnya. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, kini semakin kabur, semakin gelap, seiring dengan langkah kaki pria tua yang menuntun dirinya menuju kegelapan abadi. Ketika tangan pria tua itu semakin mendekat, Dewa merasakan tubuhnya seolah terhisap oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Setiap langkah yang diambil pria itu membuat bumi di bawahnya terasa berguncang, seakan dunia mulai runtuh, merobek segala sesuatu yang ia anggap nyata. Kegelapan itu datang dengan cepat, menutupi semua yang ada di sekelilingnya. Bahkan cahaya bulan yang semula bersinar terang kini tampak semakin redup. Dalam keheningan malam itu, hanya ada suara detak jantung Dewa yang semakin cepat dan gemuruh angin yang menderu. Dewa menatap pria tua itu dengan perasaan cemas yang semakin dalam. Ia tahu, tak ada lagi jalan mundur. Semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan ini telah membuatnya terjebak dalam kesepakatan yang mengerikan. "Aku sudah mendapatkan semuanya yang aku inginkan," kata Dewa. Suaranya penuh dengan keputusasaan. "Aku telah memberikan segalanya. Apa yang kau inginkan dariku?" Pria tua itu tersenyum lebih lebar, senyum yang semakin mengerikan di bawah cahaya bulan yang temaram. "Kau ingin kaya, Dewa, kau ingin dunia ini memberi segalanya padamu, tanpa mempedulikan siapa yang kau langkahi. Namun, dunia tidak memberi tanpa ada harga yang harus dibayar. Kau ingin hidup dengan kemewahan, tetapi untuk itu, kau harus menebusnya." Dewa merasa semakin tercekik, tubuhnya terasa semakin berat, seolah bumi itu sendiri menahan setiap langkahnya. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang salah.
Tetapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Semuanya sudah terlambat. Ia telah menginginkan segala kemewahan ini, dan kini ia harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang bisa ia bayangkan. Apa yang akan terjadi padaku? Dewa bertanya. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku sudah memberikan semuanya. Apakah ini yang harus aku bayar? Pria tua itu memandang dewa dengan tatapan yang dalam, penuh dengan kebijaksanaan yang menyeramkan. Kekayaan yang kau nikmati, kekuasaan yang kau miliki, semuanya datang dari kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, setiap kekuatan memiliki dua sisi, dan saat ini, saatnya bagi kau untuk menyeimbangkan semuanya. Dewa merasakan perasaan ngeri menyelimuti dirinya. Semua yang ia capai, semua yang ia miliki, kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang berbalik menimpanya. Tapi aku sudah berjanji, kata dewa dengan suara yang pecah. Aku sudah berjanji bahwa aku akan memberi segalanya untuk kekayaan ini. Kenapa ini harus menjadi begitu mengerikan? Pria tua itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan gerakan itu segera memancarkan cahaya yang sangat terang, seolah memanggil kekuatan alam yang lebih besar. Seiring dengan cahaya itu, dewa merasa tubuhnya mulai terangkat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengangkatnya dari tanah. Kepergiannya ke dunia lain semakin dekat. Ia merasa dirinya tenggelam dalam kegelapan, dan dunia di sekelilingnya mulai menghilang. Hutan itu, yang semula tampak begitu besar dan menakutkan, kini berubah menjadi kabut hitam yang pekat. Dalam kabut itu, dewa merasakan dirinya terperangkap. Ia tidak bisa lagi bergerak, tubuhnya terasa seperti dibekukan oleh waktu. Suara pria tua itu semakin terdengar jauh, namun tetap menggetarkan hati. Sudah waktunya bagi jiwamu untuk kembali, kata pria tua itu. Suaranya mengalun dalam angin. Kau telah memilih jalan ini, dewa, dan kini saatnya kau membayar dengan jiwa yang telah kau tukar. Semua yang kau terima, semua yang kau nikmati, adalah harga yang harus dibayar. Semua yang berlebihan harus dikembalikan ke alam. Dewa merasa dirinya semakin tenggelam. Jiwanya, yang dulu ia anggap miliknya sepenuhnya, kini seperti terlepas dari tubuhnya. Ia tidak bisa lagi merasakan dunia fisik, tidak bisa lagi merasakan sentuhan angin atau panasnya api. Yang ia rasakan hanya kekosongan yang menelan dirinya. Ia mulai memahami bahwa kekayaan yang ia dapatkan tidak bisa mengisi kekosongan sejati dalam dirinya, dan kini kekosongan itu menjadi jiwanya yang akan dibayar. Sekarang, dewa, pergilah, pria tua itu berkata pelan, namun suaranya mengandung kekuatan yang menakutkan. Kembali ke tempat asalmu. Dewa merasa tubuhnya terhisap semakin dalam ke dalam kegelapan. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi dunia yang ia kenal. Semua itu hilang dalam sekejap mata. Ia merasa dirinya terjatuh, semakin jatuh, dan semakin jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Semua kenangan tentang kekayaan, tentang kehidupannya yang penuh kemewahan, kini berubah menjadi bayangan kabur yang menghilang dalam kegelapan. Saat itu, dewa menyadari bahwa ia telah melewati batas yang tidak bisa ia kembali lagi. Semua yang pernah ia anggap sebagai miliknya kini harus ia tinggalkan. Ia telah membayar harga yang tak terbayangkan dengan jiwanya. Harga dari pesugihan itu bukan hanya kekayaan atau harta benda, tetapi jiwa yang hilang selamanya. Namun, di tengah-tengah kejatuhannya yang tanpa akhir, suara pria tua itu kembali terdengar di telinganya. Jangan lupa, dewa, bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi.
semua yang kau terima harus dikembalikan. Tak ada yang bisa lari dari takdirnya. Perlahan, dunia yang ia kenal menghilang, dan tubuhnya larut dalam kegelapan yang abadi. Tak ada lagi cahaya, tak ada lagi suara, hanya kesunyian yang mengerikan. Dewa telah membayar harganya, dan kini ia menjadi bagian dari kegelapan itu, terperangkap dalam lingkaran takdir yang tak bisa dihindari. Beberapa tahun kemudian, cerita dewa menjadi legenda yang menakutkan di desa itu. Orang-orang mulai membicarakan kisahnya dengan perasaan takut dan ngeri. Mereka berkata bahwa kekayaan yang dewa dapatkan datang dengan harga yang sangat tinggi, dan tak ada yang bisa melarikan diri dari konsekuensi pesugihan. Ladang yang dulu subur itu kini terbengkalai, dan rumah besar yang ia tinggalkan kini kosong, ditumbuhi ilalang dan tanaman liar. Semua yang pernah dewa miliki hilang begitu saja. Namun, malam-malam tertentu, orang-orang yang lewat dekat hutan itu mengatakan mereka bisa mendengar suara bisikan angin, seolah ada seseorang yang memanggil mereka dari kegelapan. Beberapa orang percaya itu adalah suara dewa yang terperangkap selamanya dalam kutukan pesugihan yang ia pilih. Kisah dewa mengingatkan mereka bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi yang harus dibayar. Tak ada yang bisa menolak takdir, dan tak ada yang bisa lolos dari harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari kemampuan manusia biasa.